Bang Nas dan sekeluarga, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Taklim Arif Al-Amin di Desa Lumban Dodok, Kecamatan Siak. Berhubung kita masih berada dalam nuansa Rabiul Awal, maka izinkan kami menyampaikan beberapa kajian tentang Maulidur Rasul. Kembali pada penjelasan tadi, 5 Nabi Ulul Azmi, ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Yang boleh jadi suri teladan hanya ada 2. Al-Mumtahanah, surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah sebutkan, sungguh ada pada diri Ibrahim itu suri teladan bagimu dan juga orang-orang yang bersamanya. Maka Ibrahim adalah merupakan uswatun hasanah buat kita. Satu. Yang kedua, Al-Ahzab ayat 21 kan, dan ayat ini populer, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hanya ada 2 ini, Ibrahim dan Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat tidak menyebut nama 2 Nabi dan Rasul ini, maka sholat kita akan batal, tidak akan sah. Karena dalam tahiyat kita harus baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala wa ala ali kama sallaita. Siapa yang tak sebut nama 2 Nabi dan Rasul ini, solatnya batal. Jadi harus kita sebut. Mau solat fardu, solat sunat, kita harus sebutkan nama 2 orang ini, Muhammad dan Ibrahim. Muhammad dan Ibrahim, 2 orang inilah keteladanan yang harus kita teladani. Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keteladanan dari Ibrahim yang harus kita tiru dan harus kita praktekkan? Di saat Ibrahim lama menunggu kedatangan kelahiran anaknya, agar Allah memberinya anak bersama istri pertamanya yang bernama Sarah. Sarah merasa tahu diri, usianya sudah tidak muda lagi, dan dia adalah perempuan yang tidak mungkin melahirkan, sehingga dia meminta suaminya Ibrahim untuk menikah dengan budak hamba sahayanya, budak perempuannya, namanya Hajar. Lalu dari Hajar mereka pun mendapatkan anak yang diberi nama Ismail. Saat itu usia Ibrahim sudah 85 tahun. Nadong di tepung bapaon naruh umur 85 tahun. Isi lebih mardagan Ibrahim, isi lebih marumpang. Umpung nama mereka. Lalu apa doa Ibrahim dalam munajatnya, dalam sholatnya, dalam ibadahnya? Dia tidak pernah berputus asa bermohon kepada Allah yang Allah cantumkan pada surah As-Saffat ayat 100. Surah As-Saffat ayat 100. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Dia terus berdoa, siang dan malam terus dia doakan. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, anggwadong tu keluarga malulun rumah tangga lengkapi maruntungan nebelo magrasuki. Luk dia lain apil surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Teruslah berdoa. Ibrahim di usianya 85 tahun baru Allah berikan anak. Dia baru 8 bulan menikah sudah putus asa, atau baru 8 tahun. Ibrahim setelah umur 85 tahun baru dikaruniai anak. Dan juga setelah itu 15 tahun kemudian Allah berikan dia juga anak lewat istri pertamanya. Allah kabulkan doa istrinya, doa Sarah. Istri pertama kan Sarah, istri kedua Hajar. Tapi yang pertama punya anak, istri kedua Hajar, ditempatkan di Makkah bersama anaknya Ismail. 15 tahun kemudian dari
kelahiran Ismail, baru lahir Ishak dari istri pertama. Jadi perempuan juga harus terus-menerus berdoa. Allah sudah kabulkan doa Nabi Ibrahim, tapi lewat istri keduanya. Sarah kan tidak mau putus asa, walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah penuh uban, walaupun sudah tidak mungkin lagi, tetap dia berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Maka ajarkan doa itu kepada keluarga-keluarga kita. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Alhamdulillah, Ustaz Regar adik madung wamal kon doa na idok mi nayajar kon mi surah As-Saffat ayat 100. Tai wato sampai terus kuari sadariun marbulan-bulan mawamal kon ling na suku kongul lobe ning anak dulu wasu ngamu kongul lang angkang anak apa malalu mana matangay na malalu yalap kung tayo na pero ako nakawinaw ning musundire tu si kabulkan Allah ikan maksud lain mula sudah mulak lain mulak bidwah-dwah ko ni be gawat ni be kan Rabbi habli minas shalihin. Ajarkan buat keluarga tu baru main monokon tu baru monokon ajarkan dia. Satu keteladanan dari Ibrahim. Kedua, setelah Ibrahim punya anak, lalu dia pun mendidik dan bimbingnya, tapi dia tidak lupa berdoa kepada Allah. Apa doa Ibrahim tambahan dari doa itu? Dia pun berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Tuhanku, tolong jadikan aku orang yang senantiasa menjaga solat, melaksanakan ibadah solat, dan jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang menjaga ibadah solatnya. Ibrahim Nabi, Rasul, Khalilullah, makamnya tinggi, namun dia tetap berdoa kepada Allah. Oh Tuhanku, bainahu halak namang karejun supaya. Lalu kita kenapa tidak meniru dan mencontoh doa itu? Ulang boleh nomor orang matu bek-bek saja yang bangan. Umar saktor ruang kudangan aku ngarung kala sumbayang. Ulang nadi Musa jo. Ya mak sumbayang ilang dong selesai solat. Angkat tangan Ibrahim saja mangidu Tuhan. Ulang olat nama tu bek-bek menai botomu. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Kalau betul hatimu ingin anakmu senantiasa menjaga solat, maka kita akan berurai air mata, minta tolong kepada Allah. Oh Tuhanku, lima daganak pun naswanudun darah sumpayang. Doakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Jadi berhentilah untuk terus mengoceh, mengumpat, mencela. Soatiup manyawut matu bek-bek ko inang marmo tidak ganaki tayo sugari nga suoni kan madung sulat tahajud to salo si sulat witir angkat malangan dua tangan di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia melihat siapa di antara hambanya yang rukuk dan sujud, siapa yang berdoa. Waduh pergunaon maka sumpah tadi bain doa ni Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Maka Allah akan kabulkan. Bapak Ibu sekalian, itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari Ibrahim Khalilullah. Lalu kepada Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Makkah setelah menerima wahyu itu atau setelah masa kerasulan itu selama 13 tahun. 13 tahun Rasulullah tinggal di Makkah untuk mengajarkan tauhid kepada umat saat itu. Surah-surah Makkiyah pada Quran, maksudnya surah-surah itu, ayat-ayat itu diturunkan saat periode Rasulullah berada di Makkah, seperti surah-surah pendek dalam Al-Quran. Kemudian pindah ke Yasrib. 10 tahun Rasulullah tinggal di Madinah, barulah dia Allah pindahkan alamnya. Dalam bahasa tauhid begitu, rufi'a intiqal, dia diangkat dan dipindahkan pada alam lain. Tidak pantas kita mengatakan Nabi Muhammad mati,
meninggal dunia, tidak pantas, tidak layak. Jadi dia pindah. Itu bahasa tauhid. Dalam bahasa syariat, wafatnya Rasulullah, silahkan. Dari bahasa tauhid dinaidan, Rasulullah pindah alam, intiqal, Allah angkat dia pada tempat yang lain. Jadi 13 tahun Rasulullah tanamkan tauhid. 10 tahun Rasulullah mengajarkan berbagai hal tentang syariat, muamalah, masalah fikih dan masalah-masalah yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah ini sangat banyak, dan waktu tidak cukup setahun 2 tahun. Selama hidup di kandung badan, selama ruh masih mengalir dalam badanmu, anggo sihat ku inang roh mengaji. Indah dong putus dikaji ni Nabi Muhammad ya. Jadi kaji maulid setiap tahun hari-hari dari takaji, indah dong habis. Nah, tapi di kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan 12 Rabiul Awal, angka 12. Hikmahnya tadi, pertama 5 ayat pada surah Al-Alaq, lalu 7 ayat pada surah Al-Mudaththir. Dalam surah Al-Alaq Allah sebutkan begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita ini manusia diciptakan dari segumpal darah. Dari darah kita diciptakan. Lalu pertanyaannya, darah itu dari mana? Dari apa yang kita makan? Pada surah Abasa Allah sebutkan, falyanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang ia makan. Apa yang kita makan adalah tanaman yang tumbuh di atas tanah dan hewan yang tumbuh berjalan di atas tanah. Bahasa kita masuk meniubain Bapak Ibu sekalian, nangkul bahasa pertanian. Ada bahasa pertanian, pala na tubang-tubang wala mengerti be. Itanoi inang may ben Allah di 17 makhluknya. Adong warna, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, klorida. Adong buse warna magnesium. Pala abis itanoi mamar molinoli suat kueme, abis nitrogen nai, fosfor nai, kalium nai, ke mahu tutoko pertanianan itabusi oma pupu NPK. AHD NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Sian dia de daputi sian pabrik. Un dia di ben pabrik pupu isian tanoi. Jadi itanoi mandung-adung de NPK. Bain nador de isuani ho ditanoi makana urang. Makanya tidak buku kan? Adong KCL, adong ZA. Itu semua adalah nama-nama makhluk Allah dalam tanah. Ipangan emei manai nak nabi tu bolason. Ni masure kan? 17 makhluk ni Tuhan suni semua ni. Nang kona pila nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, zinc. Ipangan eme pindah tu batang ni eme jadi mamardanun markurir mayah, lalu sabi oi nak icok kurkoi pagiling konko, lalu menjadi danon. Danonon nak ipamasak ko menjadi maindahan. Indah nun ipangan ko. Pandok ni Nabi baca du bismillah. Makhluk ni Tuhan ni di bagasan. 17 di bagasan. Sabutir eme terkandung 17 makhluk ni Allah. Baca bismillah, najok marwan ida 17 isambut koi nang kalay doon bismillah. Masuk bismillah. Lalu setelah sampai pada tubuh manusia, diolah dan dirobak makanan itu menjadi darah. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Mulai dari diciptakan di tanah berzikir, pindah tu eme tetap berzikir, pindah tu sibukmu tetap berzikir. Lalu mereka pun tetap menuntut 17 rakaat. 17 dalam tanah meminta dan menuntut 17 rakaat. 2 zuhur, 4 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 17 rakaat. Apabila kita penuhi, najok marwani dapat 17. Saya butuh inak sekali. Madung berzikir Nabi tu mula si ditanoi pindah tueme, pindah tu lasyak, pindah tu bawang merah, bawang putih, tu bulu
tulung gadung tu Arias tu Rimbang icalong kon mau sude lalu ibu dahu walus idabu on ziarah birna lalu jadi mau gule parca kan mangat mabutu anak burui kohono mana makani bar bismillah pengana lalu dun sano siap mangan turak-turakan ben putong na ilotapia modong lewat subuh, lewat zuhur, lewat asar maghrib pindah isya pindah nagusar mana na pituwala si bagasa mga walay butut Tuhan oh Tuhan Nabi na sangat kusunang naman ubutingin jam ditanumi marzikir martasbih markahmit kami Tuhan upanmu bersungguh di musewang kami tinggal di suadat mi tainung sendari lalu wamit kusihuknya napurun mau na jadi usana bahat na jadi utuna na jarang buong hari ini lapurunnya sudah akhirnya makhluknya Allah na pitubolasim menjadi penyakit isibuk di manusia mengamuk lah pitubolasim goyak on satu masak purut na surado kon sumbayang na surado marhamal ibadah ning na pitubolasim di ulu di manusia Roma warna penyakit migren mancit ulu sabarika wala mancit ulu usistena lalu kehemay busay tutong maning na sa Diyos at tungiulang walong masanga na itokoin, na idengin, na idugdak ni napitungula si sa Diyos ning na sa Diyos at tungo ni manusia Roma penyakit jantung kehemay busay tutong tumal tokon apa na ipapangalan to menjadi penyakit indah tangibe parang saadi pahit sa Diyos muri kitwek na menek sa Diyos akhir na ito pag may penyakit lambung kehe busay tutong kehe makitupan pulang berputang-putang lik na mga ruti mamisat-misati kan iman ito kung penyakit asam urat pohon rematik indah benda jainami memang parang itu memang penyakit pulang tu dualak na pada Tuhan ko dia baru ni pasal dia masuk surga lah pada Tuhan siapa orang sini manusia ubat pun iya doa supaya maka 17 makhluk Allah dalam tanah berzikir kepada Allah. Semua makhluk mendengar, yang tidak mendengar zikir tanaman hanya manusia dan jin. Hewan semua mendengar, tanaman lain mendengar, malaikat mendengar, tapi begitu masuk dalam tubuh manusia dia lupa membaca Quran, dia lupa membawa sholat, dia lupa membawa ibadah. 17 makhluk Allah dalam tubuh manusia menjadi penyakit. Ibain matari obat apa? Isi ni obat ibain na 17. Ada orangnya nak bolui nitrogen, fosfor, kalium. Anggo tujuan suara ni ilahet me buku NPK. Anggo manusia na orang nitrogen, fosfor, kalium. Inde ilahet buku NPK. Disuntik kon kalayuan, ilahet kalay PL kan ini kan. Ling ini nang isi na Mg dia magnesium, adong zinc dan vitamin B6 adong lebih istilahnya na lain kung na pitubola sudah na semua di mana muna so ulang mapayang tuhoy ng pangingot jadi 17 rakaat dituntut oleh 17 makhluk Allah. Apabila dilebihkan itulah yang lebih baik. Qabliyah dilakukan, ba'diyah dikerjakan, duha, tahajud, witir, solat-solat sunat yang lain. Terus kita melakukan ibadah solat, mamok-mok inang napitubola si isibuk-mok, najob marwana lain. Maka naso sehat-sehat, ima surah saja ke pangaji, asal pengajian ko peudan ito puhiya manuntut na ibakasan. Jadi itu nak masalahnya indara manusia solat maka yang 17 akan membantah, berontak, melawan. Tapi pada manusia yang mengalih Nabi 17 rakaat, Nabi 17 ibadah sadon pasti akan mendukung. Sadar kan? Imam min alam. Lalu yang kedua, setiap malam 17 makhluk Allah dalam tubuh kita ini juga membutuhkan, mengharapkan 17 ayat dibacakan padanya. 17 ayat. Dia dona 17 ayat ini ajarkan ni Rasulullah. 7 ayat surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim sampai walat dolin kan 7 ayat kan? 7. On palan-palan ingat inang. Warung nama tulis dengar.
Pitu ayat surah Al-Fatihah. Lalu 4 ayat di awal Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 4. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. 54. Inda doh ulaika ala hudan min rabbihim. 4 doh. Ayat 1 sampai 4. Lalu Al-Baqarah 255 kita sebut dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa baina aydihim wa khalfahum sampai ayat 256 dohot 257. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. 256. Lalu 257 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ila nur sampai nah tu ayat 255 256 257 mapiga itu kan 4 dina pertama tolu di tonga-tonga baru tolu buse di ujung dari lillahi atau Al-Baqarah 284 ayat 285 ayat 286 dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Jadi lagi mula simak Bapak Ibu sekalian, maka nang usibinar ngaji Ustaz Regar penangan isto mengaji bagas hari Jumat menyahut ide para tuhan nih marsioban Al-Quran marsioban buku tulisna kemudian marsioban impak nabi aina tulis misalnya ini mengaji bagas setiap hari Jumat menyahut jam 9 karena menombok dia mana batu bang lalu terus kalau mungkin apa itu dia mikir kota kan awal ingat setiap malam 17 makhluk Allah dalam tubuh manusia menuntut 17 ayat meminta 17 ayat 7 ayat pada surah Al-Fatihah 10 ayat pada surah Al-Baqarah. Mana yang 10 ayat itu? Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Al-Baqarah 255 256 257. Maksudnya ayat kursi dan 2 ayat setelahnya kan? Mapitu kan? Lalu yang ketiga Al-Baqarah 284 285 286 atau 3 ayat terakhir. Jadi total keseluruhan 17. Maka dengan begitulah kita bisa menerima keteladanan yang Allah tetapkan pada surah Al-Ahzab ayat 21 itu. Karena di ujung ayat Al-Ahzab ayat 21 Allah sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang banyak mengingat Allah. Mengingat Allah dalam bentuk salat minimal 17 rakaat. Mengingat Allah dalam bentuk baca Quran minimal 17 ayat dalam setiap malam sebelum tidur bacalah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tersungguh di banding waktu Nabi Sa usap beon